Pagi itu, udara di Tokyo terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menelusup di antara gedung-gedung kaca yang berkilau oleh pantulan sinar matahari musim gugur. Aku berdiri di depan jendela kamar hotel, memandangi jalanan yang mulai ramai oleh orang-orang yang berjalan cepat dengan mantel panjang dan syal tebal. Di bawah sana, aroma kopi dari kafe di seberang jalan samar tercium, bercampur dengan bau lembab dari dedaunan yang baru saja diguyur hujan semalam. Aku menghela napas panjang. Di meja di belakangku, koper-koper sudah tertata rapi, 2 milikku, 1 milik Arvino. Kami seharusnya pulang hari ini. Setelah 3 minggu di Jepang, urusan bisnisnya sudah selesai, dan aku pun merindukan rumah. Namun ada sesuatu yang ganjil pagi itu. Arvino bersikap terlalu tenang, terlalu lembut, seperti seseorang yang sedang menutup tirai setelah pertunjukan panjang. "Vin, kau sudah siap?" tanyaku tanpa menoleh. "Sudah. Aku hanya mengecek beberapa dokumen terakhir," jawabnya dari balik meja. Nada suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Aku memutar tubuh, melihatnya yang sedang sibuk di depan laptop. Kemeja putihnya tampak rapi, rambutnya tersisir ke belakang, dan wajahnya seperti biasa tenang dan sulit ditebak. Entah mengapa, pagi itu aku merasa seperti sedang berbicara dengan orang asing. Selama 3 tahun pernikahan kami, aku terbiasa dengan keheningan. Arvino bukan pria yang banyak bicara. Ia tipe yang lebih suka menunjukkan kasih sayang melalui tindakan kecil, membukakan pintu, menaruh jaket di pundakku saat udara dingin, atau menyeduhkan teh saat aku sibuk bekerja. Tapi sejak seminggu terakhir, semua itu lenyap. Yang tersisa hanya formalitas, senyum tipis, sapaan datar, dan pandangan yang tak lagi berlabuh padaku. Aku mencoba menepis prasangka. Mungkin ia hanya lelah. Mungkin pikirannya sedang penuh oleh proyek barunya. Tapi perasaan itu, kecemasan yang perlahan menyusup seperti kabut di dalam dadaku, tak mau pergi. Kami meninggalkan hotel tepat pukul 9. Jalan menuju Bandara Haneda ramai, dan mobil yang kami tumpangi melaju pelan di antara antrian kendaraan. Arvino duduk di sampingku, sesekali menatap ponselnya, sesekali menatap keluar jendela. Tak ada percakapan berarti. Hanya bunyi hujan kecil yang mulai turun di kaca mobil, menambah kesunyian di antara kami. Aku menatap tangannya yang memegang ponsel. Dulu, tangan itu selalu hangat setiap kali menggenggamku. Kini dingin, kaku, seolah ada dinding tak terlihat yang memisahkan kami. Aku ingin bertanya, ingin memecahkan diam ini, tapi entah mengapa bibirku keluh. Ada ketakutan aneh yang menahan kata-kata di tenggorokanku. Setiba di bandara, suasana hiruk-pikuk segera menyambut kami. Suara pengumuman bersahutan, roda koper berderit di lantai marmer, dan aroma khas bandara campuran parfum, kopi, dan udara pendingin menguar di mana-mana. Kami berjalan berdampingan menuju area check-in, dan aku memperhatikan bagaimana Arvino tampak tenang, terlalu tenang. "Aku ke toilet sebentar," katanya sesaat setelah kami menyerahkan koper di konter. "Tunggu di sini, jangan kemana-mana." Aku mengangguk. Ia tersenyum tipis, lalu berbalik pergi. Langkahnya mantap, tanpa sedikit pun menoleh. Aku berdiri di sana, menggenggam paspor dan boarding pass di tangan, menatap punggungnya yang perlahan menghilang di antara kerumunan. 10 menit berlalu. 20. Lalu 30. Arvino tak juga kembali. Aku mulai resah. Ponselku berbunyi sekali pesan dari Arvino. "Selena, jangan panik. Aku ada urusan mendadak. Tunggu sebentar." Aku menatap layar, membaca ulang pesan itu berkali-kali. Urusan mendadak apa di bandara Jepang? Menjelang penerbangan ke Jakarta? Aku mencoba meneleponnya, tapi tak ada jawaban. Panggilan hanya berdering lalu terputus. Waktu terus berjalan. Suara pengumuman keberangkatan untuk penerbangan kami sudah terdengar. Penumpang diminta segera menuju gate. Aku menoleh ke arah tempat ia menghilang tadi, tak ada tanda-tanda Arvino. Rasa dingin menjalar di punggungku. Aku memutuskan untuk mencarinya. Tapi baru 2 langkah aku berjalan, seseorang menepuk bahuku. Seorang petugas keamanan bandara dengan wajah datar, menyodorkan sebuah amplop putih. "Maaf, Nona Arindra.
katanya. Aku mengangguk. Bingung. Ini dititipkan seseorang untuk Anda. Aku menerimanya dengan tangan gemetar. Di depan amplop itu tertulis namaku, dengan tulisan tangan Arvino yang sangat kukenal. Aku membukanya perlahan, berharap menemukan penjelasan. Tapi di dalamnya hanya ada secari kertas bertuliskan, "Selena, aku minta maaf. Jangan mencariku." Tanganku melemas. Dunia seolah berhenti berputar. Aku berlari ke arah counter check-in, mencoba mencari koper kami. Petugas mengatakan bahwa koper atas nama Arvino Raditya sudah diambil kembali beberapa menit lalu. Aku panik, membuka tas tanganku, mencari ponsel, paspor, dompet, semuanya tidak ada. Hanya boarding pass yang tertinggal di genggaman. Aku menatap ke sekeliling. Ratusan orang berlalu lalang. Tapi aku merasa sendirian di dunia. Ditinggalkan. Di negeri orang. Tanpa uang. Tanpa dokumen. Aku mencoba berpikir jernih. Mungkin ini salah paham. Mungkin Arvino sedang diuji sesuatu. Tapi logika lain menamparku lebih keras. Ini bukan kebetulan. Ini direncanakan. Beberapa jam kemudian, aku duduk di bangku besi dekat gerbang keberangkatan, memandangi layar ponsel yang mati total. Ponsel cadanganku yang biasa kupakai untuk kerja sudah kehabisan baterai. Aku tak bisa menghubungi siapapun. Petugas bandara menghampiriku, menanyakan apakah aku butuh bantuan. Aku hanya bisa menjawab pelan, "Suami saya meninggalkan saya." Kata-kata itu terdengar aneh keluar dari mulutku sendiri. Seolah aku sedang menceritakan kisah orang lain, bukan kenyataanku. Mereka membawaku ke ruang layanan penumpang, menawari air hangat dan selimut. Aku duduk di sana selama berjam-jam, menatap kosong. Di luar jendela besar, pesawat demi pesawat lepas landas, termasuk pesawat yang seharusnya kutumpangi. Penerbangan menuju Jakarta. Aku ingin marah, ingin menangis. Tapi yang keluar hanya diam. Bayangan 3 tahun kebersamaan kami melintas satu persatu. Makan malam pertama, perjalanan bulan madu, malam lembur saat aku merancang proyek pertamaku, tawa kami yang dulu terdengar tulus. Semua itu kini terasa seperti sandiwara panjang. Malamnya, aku akhirnya keluar dari bandara dengan bantuan seorang petugas Jepang bernama Ren Takahashi. Ia adalah pria berwajah lembut dengan mata teduh, berbicara bahasa Inggris dengan aksen halus. Ia menanyakan apa yang terjadi, dan aku menjelaskan sekenanya. Tanpa banyak tanya, ia menuntunku keluar, membantu mencarikan penginapan kecil di dekat Shibuya. Aku masih tidak tahu mengapa ia mau repot-repot menolong. Mungkin karena rasa iba, atau sekadar rasa kemanusiaan. Tapi malam itu, di tengah hujan rintik-rintik Tokyo, aku merasakan sesuatu yang lama tak kurasakan, kehangatan tanpa pamrih. Kamar kecil itu dingin, tapi lebih baik daripada ruang tunggu bandara. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi jendela yang berembun. Di luar, lampu-lampu kota seperti bintang yang jatuh ke bumi. Aku menyalakan ponsel cadangan dengan sisa daya dari powerbank yang Ren pinjamkan. Begitu menyala, pesan masuk bertubi-tubi. Sebagian dari bank, sebagian dari email pribadi. Dan di antara semuanya, satu email membuat jantungku berhenti berdetak. Subjeknya, perubahan kepemilikan aset persetujuan Arvino Raditya. Aku membuka lampiran itu. Ada salinan digital dokumen transfer yang menyatakan bahwa sebagian besar asetku, rumah, saham, tabungan telah berpindah atas nama Arvino. Semuanya menggunakan tanda tangan elektronikku. Tapi itu bukan tanda tanganku. Itu hasil pemalsuan. Aku menatap layar dengan tangan gemetar. Segalanya kini jelas. Arvino tidak hanya meninggalkanku, ia telah mencuri seluruh hidupku. Pagi berikutnya, Tokyo masih basah oleh sisa hujan. Aku berjalan menyusuri jalanan kecil menuju kafe tempat Ren bekerja. Ia sedang menata kursi di luar, mengenakan apron hitam dan senyum hangat. "Pagi," sapanya pelan. Aku mengangguk. Suaraku masih serak karena malam tanpa tidur. "Terima kasih sudah menolongku." Ren hanya tersenyum. "Tak perlu berterima kasih. Kau terlihat seperti seseorang yang berusaha menemukan jalan pulang."
Aku menatapnya lama. Ada ketenangan di matanya. Sesuatu yang membuatku ingin bertahan sedikit lebih lama di kota asing ini. Mungkin karena di sana tak ada kenangan tentang pengkhianatan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan pulang dengan tangan kosong. 3 hari kemudian, ketika Arvino tiba di Jakarta dengan senyum puas dan koper berisi hasil kejahatannya, seseorang telah menunggunya di Bandara Soekarno-Hatta. Seseorang dengan tatapan dingin dan senyum samar di balik kaca hitam mobil hitam yang terparkir tak jauh dari pintu keluar. Seseorang yang ia kira sudah tak akan pernah pulang lagi. Seseorang bernama Selena Arindra. Dan itu adalah awal dari segalanya. 3 hari telah berlalu sejak pesawat yang ditumpanginya mendarat di Jakarta. Langit sore itu berwarna kelabu, seperti mencerminkan isi hatinya yang tak sepenuhnya tenang meski kemenangan telah diraihnya. Arvino Raditya berdiri di balkon apartemennya, memandangi langit kota yang padat dengan gedung-gedung menjulang. Di tangannya, segelas whisky berputar pelan, memantulkan cahaya oranye dari langit yang mulai gelap. Ia seharusnya merasa puas. Semua rencananya berjalan sesuai garis. Aset yang selama ini dimiliki bersama Selena kini sepenuhnya atas namanya. Rekening perusahaan, saham properti, bahkan villa di Bali yang dulu menjadi simbol cinta mereka, kini menjadi miliknya sendiri. Bianca sudah memastikan semua dokumen beres, dengan cara yang ia sebut, lebih rapi dari kejahatan yang sempurna. Namun di balik itu semua, ada sesuatu yang mengganjal. Ketenangan yang ia harapkan tidak datang. Arvino menarik napas panjang, menatap ke bawah ke arah jalan raya yang ramai oleh lampu kendaraan. Ia ingat dengan jelas bagaimana wajah Selena terakhir kali ia lihat di bandara Jepang. Tenang, sedikit cemas, tapi masih penuh kepercayaan. Kepercayaan yang kini ia hancurkan tanpa sisa. Ia meneguk sisa whisky di gelasnya dan menutup mata sejenak. Semua ini, katanya dalam hati, hanyalah bisnis. Ia telah berulang kali meyakinkan dirinya bahwa Selena terlalu kuat, terlalu rasional untuk membiarkan diri hancur. Ia akan baik-baik saja. Ia punya teman, punya koneksi. Paling lambat 2 hari, pikirnya, ia pasti sudah pulang mungkin dengan amarah, mungkin dengan air mata. Tapi pada akhirnya, ia takkan berani melakukan apapun. Namun kini, 3 hari berlalu, tak ada satupun kabar. Tidak dari Selena, tidak dari pihak bandara, tidak dari siapapun. Pikirannya mulai dipenuhi bayangan-bayangan yang tak menyenangkan. Bagaimana jika sesuatu benar-benar terjadi padanya di Jepang? Bagaimana jika berita itu sampai ke telinga polisi atau media? Namanya akan hancur, karirnya tamat, dan semua yang ia rancang dengan cermat akan runtuh seperti menara kartu. Ponselnya bergetar di meja. Nama Bianca Larasati muncul di layar. Ia mengangkatnya cepat. Sudah dicek semua? Suara Bianca terdengar lembut tapi dingin, seperti selalu. Sudah. Semua beres. Jawab Arvino. Kau sendiri. Begitu juga. Transfer saham sudah masuk ke rekening perusahaan. Tak ada celah yang bisa menjerat kita. Kau seharusnya bisa tidur tenang malam ini. Arvino tersenyum kecil, meski tanpa perasaan. Tidur tenang? Entah kenapa aku merasa sesuatu belum selesai. Apa maksudmu? Selena. Bianca tertawa pelan. Arvino, perempuan sepertinya tidak akan kemana-mana. Dia bukan tipe yang menyerang balik. Dia terlalu lembut untuk itu. Paling-paling sekarang dia sedang menangis di hotel kecil, mencoba menenangkan diri. Kau terlalu memikirkannya. Arvino tidak menjawab. Ia tahu Bianca mungkin benar. Tapi entah mengapa firasatnya berbeda. Ada semacam kegelisahan yang tak bisa dijelaskan seperti seseorang yang tahu badai akan datang, tapi belum tahu dari arah mana. Malam itu, ia duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan perusahaan. Semua angka terlihat indah stabil, menguntungkan, sempurna di atas kertas. Tapi di tengah keindahan itu, ada satu hal yang membuatnya menegang. Salah satu rekening perusahaan menampilkan transaksi keluar sejumlah besar uang tanpa otorisasinya. Tanggalnya, pagi ini, jumlahnya, hampir setengah dari saldo utama.
Ia memeriksa ulang, memanggil sistem keamanan perbankan, tapi semuanya tampak sah. Ada tanda tangan digital, lengkap dengan autentikasi wajah. Tapi yang paling mengejutkan, nama penerimanya adalah Selena Arindra. Wajahnya menegang. Bagaimana mungkin? Ia memeriksa detail transaksi. Tertulis bahwa verifikasi dilakukan melalui perangkat miliknya sendiri, tablet yang baru ia gunakan kemarin. Ia membuka laci meja dan mendapati tablet itu masih di sana, utuh. Tapi sistem menunjukkan bahwa penggunaannya dilakukan dari lokasi berbeda. Dari Tokyo, Jepang. Arvino menatap layar dengan mata tak berkedip. Itu mustahil. Selena tak mungkin memiliki akses ke sistem keuangan perusahaan, ia sudah menutup semua akses 3 hari lalu. Ia bersandar di kursi, menekan pelipisnya keras-keras. Rasa panas mulai menjalar ke tengkuknya. Apa yang terjadi? Gumamnya pelan. Belum sempat ia memutuskan langkah, ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan masuk, tanpa nama pengirim. Hanya nomor asing dari luar negeri. Aku tidak membutuhkan penjelasan. Aku hanya ingin kau tahu, permainanmu baru saja dimulai. Arvino terpaku. Ia membaca ulang pesan itu beberapa kali, mencoba mencari maknanya. Tidak ada tanda tangan. Tidak ada nama. Tapi entah mengapa, ia tahu pasti siapa pengirimnya. Selena. Tangannya bergetar saat ia meletakkan ponsel di meja. Seluruh tubuhnya seolah kehilangan keseimbangan. Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan, mencoba berpikir jernih. Bagaimana bisa Selena membalas secepat ini? Bukankah ia kehilangan segalanya di Jepang, uang, paspor, dokumen, bahkan akses digital? Dari mana ia memulai? Siapa yang membantunya? Dan kemudian, perlahan, satu nama melintas di kepalanya. Ren Takahashi. Nama itu sempat muncul di salah satu laporan hotel seorang pria Jepang yang membantu mengatur perjalanan bisnis mereka minggu lalu. Arvino ingat samar-samar pria itu. Tenang, berwajah ramah, tapi tatapannya tajam. Apakah dia yang kini bersama Selena? Arvino menghentikan langkahnya. Napasnya memburu. Ia tahu satu hal pasti, Selena tidak akan diam. Dan jika dia memutuskan untuk melawan, maka perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, Arvino datang ke kantor lebih awal dari biasanya. Gedung tinggi di kawasan Sudirman itu memantulkan bayangan langit pagi yang berawan. Di dalam lift, bayangan dirinya sendiri di kaca terasa asing, mata merah, wajah tegang, rahang mengeras. Begitu pintu lift terbuka, semua pegawai menyapanya dengan hormat, tapi ia hanya menjawab dengan anggukan singkat. Langsung menuju ruangannya di lantai 20. Begitu duduk, ia membuka laptop, memeriksa kembali email dan laporan sistem. Kali ini lebih buruk. 2 klien besar mengirimkan pembatalan kontrak mendadak, dengan alasan ketidaksesuaian data keuangan. Salah satu di antaranya bahkan menyebut bahwa mereka menerima surat elektronik resmi dari Selena Arindra, berisi bukti manipulasi finansial yang dilakukan oleh Arvino. Arvino menatap layar dengan wajah pucat. Ia meraih telepon di meja, menekan nomor Bianca. Bianca, kita punya masalah, katanya begitu panggilan tersambung. Suara Bianca terdengar sedikit panik. Masalah apa lagi? Selena. Dia tahu. Dia punya bukti. Hening beberapa detik. Itu tidak mungkin. Semua dokumen sudah kita tutup rapat. Dia mengakses rekening perusahaan. Uang kita setengahnya hilang. Aku baru saja dapat email dari 2 klien besar. Dia mengirim bukti manipulasi laporan keuangan. Semuanya ada tanda tanganku. Bianca terdiam lama. Lalu ia berbisik. Kau yakin itu dia? Siapa lagi? Desis Arvino. Dan yang lebih gila, semuanya berasal dari Jepang. Ia mendengar desahan pelan dari ujung telepon. Lalu Bianca berkata dengan nada dingin, kau harus menemuiku malam ini. Jangan bicara apapun lewat telepon. Aku punya rencana. Arvino menutup panggilan, menatap layar laptop yang kini hanya menampilkan pantulan wajahnya sendiri. Wajah seorang pria yang perlahan menyadari bahwa ia bukan lagi pemburu melainkan yang sedang diburu. Sore itu,
Saat ia keluar dari gedung, hujan turun tiba-tiba. Jalanan Jakarta berubah menjadi lautan lampu yang berpendar dalam genangan air. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan duduk dalam diam. Di radio terdengar berita singkat. Seorang pengusaha properti muda, Arvino Raditya, diduga terlibat dalam kasus penggelapan aset perusahaan milik istrinya, arsitek ternama Selena Arindra. Tangannya refleks mematikan radio. Dadanya sesak. Berita itu baru muncul beberapa jam setelah ia menerima pesan dari Selena. Ia tahu itu bukan kebetulan. Di tengah keheningan itu, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan lagi, kali ini dengan satu foto terlampir. Foto itu menunjukkan dirinya Arvino Raditya sedang duduk di ruang kerja yang sama, dengan wajah tegang, diambil dari jendela luar gedung. Di bawah foto itu, hanya ada satu kalimat pendek. "Aku sudah pulang, Arvino." Darahnya membeku. Ia menoleh ke arah jendela, seolah takut seseorang sedang mengintai di luar. Tapi yang terlihat hanya hujan, lampu, dan bayangan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arvino Raditya merasakan rasa takut yang nyata. Bukan karena kehilangan uang, bukan karena ancaman hukum, tapi karena ia tahu wanita yang dulu ia remehkan kini bukan lagi korban. Di kejauhan, kilat menyambar langit Jakarta. Dan di sela-sela gemuruh itu, Arvino tahu, segala sesuatu yang ia rancang dengan kesempurnaan kini sedang dihancurkan oleh tangan yang dulu paling ia percayai. Sementara itu, di balik layar kaca mobil hitam yang berhenti di seberang gedung kantornya, sepasang mata memandangi sosoknya dari kejauhan. Tatapan itu tenang, nyaris tanpa emosi. Di sisi lain mobil, layar laptop menampilkan daftar rekening baru atas nama Selena Arindra lengkap dengan bukti transaksi terakhir uang yang dulu milik Arvino, kini berpindah tangan sepenuhnya. Selena menutup laptop pelan, menatap hujan yang menetes di kaca jendela. "Permainan baru saja dimulai," bisiknya. Suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan di bandara Jepang, ia tersenyum. Langit Tokyo di awal musim dingin selalu tampak seperti kanvas abu-abu yang tak pernah selesai dilukis. Angin dingin mengiris pipi, membawa aroma laut dari Teluk Shinagawa yang berjarak tak terlalu jauh dari apartemen kecil yang kini kutinggali. Di tempat sederhana itulah, aku memulai kembali hidupku dari nol, dari puing-puing yang ditinggalkan oleh seseorang yang kucintai dengan sepenuh hati. 3 minggu sudah berlalu sejak hari aku ditinggalkan di Bandara Haneda. 3 minggu yang terasa seperti bertahun-tahun di dalam waktu yang beku. Pada hari-hari pertama, aku hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Aku tidak punya uang, tidak punya dokumen, dan bahkan tidak tahu harus percaya kepada siapa. Namun manusia, pada akhirnya, selalu menemukan cara untuk bertahan. Aku menemuinya pria yang bahkan tak kukenal namanya pada awalnya. Tetapi kini menjadi satu-satunya alasan aku bisa berdiri lagi. Ren Takahashi. Ia tidak banyak bicara, tidak pernah bertanya terlalu jauh. Tapi setiap gerakannya, setiap cara ia memandangku, memberi rasa aman yang bahkan tidak pernah kubayangkan bisa kurasakan lagi. Di balik kesederhanaan hidupnya, aku menemukan ketenangan yang tak pernah bisa kubeli dengan seluruh harta yang dulu kumiliki. Hari-hariku berubah perlahan. Setiap pagi, aku membantunya di kafe kecil miliknya di distrik Meguro. Kami menyiapkan roti, menyeduh kopi, dan menyapa pelanggan yang datang terburu-buru sebelum jam kerja. Dari luar, hidupku mungkin tampak biasa. Tapi di balik ketenangan itu, aku menyimpan satu rahasia besar. Aku tidak lagi menjadi korban. Aku sudah tahu apa yang dilakukan Arvino. Aku sudah melihat semua buktinya. Dan sekarang, aku belajar bagaimana cara merebut kembali apa yang menjadi milikku dengan caraku sendiri. Malam itu, Ren menatapku dari balik meja dapur, sementara aku duduk di kursi dengan laptop di pangkuan. Lampu gantung di atas kepala kami berayun pelan, menciptakan bayangan lembut di dinding. "Kau tidak perlu melakukan ini sendirian," katanya perlahan, suaranya dalam tapi tenang. Aku menutup laptop, menatapnya balik. "Aku tidak melakukan ini untuk membalas dendam, Ren. Aku hanya ingin mengambil kembali apa yang seharusnya tidak pernah dicuri." Ren terdiam sejenak. "Kadang,
dalam proses mengambil kembali, kita kehilangan diri sendiri. Aku tersenyum tipis. Mungkin aku memang sudah kehilangan diriku sejak hari ia meninggalkanku di bandara itu. Ia tidak menjawab, hanya menatapku lama. Ada sesuatu di matanya semacam rasa iba bercampur hormat. Ia tahu aku sudah tidak sama seperti pertama kali ia menolongku. Aku bukan lagi wanita yang menangis di ruang tunggu bandara. Aku sudah berubah menjadi seseorang yang bisa merencanakan kehancuran dengan kepala dingin. Setelah malam itu, semuanya bergerak cepat. Dengan bantuan Ren, aku berhasil menghubungi salah satu kenalannya yang bekerja di bidang keamanan digital. Melalui jaringan itu, aku menelusuri setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh Arvino selama beberapa tahun terakhir. Semuanya terhubung ke satu sistem-sistem yang dulu aku bantu bangun untuknya, tanpa menyadari bahwa akhirnya sistem itu akan digunakan untuk melawanku. Ironisnya, aku masih hafal hampir setiap jalur pengamanan, setiap kode verifikasi, setiap cara untuk menembus sistem itu tanpa terdeteksi. Aku pernah menjadi bagian dari hidupnya. Kini, aku menjadi bayangan yang bergerak di belakangnya. Dalam waktu seminggu, aku menemukan cukup bukti untuk membalikan keadaan. Arvino bukan hanya mencuri asetku, ia juga melakukan serangkaian manipulasi pajak, penggelapan dana perusahaan, dan transaksi fiktif dengan menggunakan namaku. Semua itu cukup untuk menjatuhkannya jika kubuka ke publik. Tapi aku tidak ingin menjatuhkannya dengan cara yang biasa. Arvino terlalu pintar untuk ditumbangkan dengan tuduhan semata. Ia akan membalikan keadaan, menuduhku balik, memainkan peran sebagai korban. Aku mengenalnya terlalu baik untuk melakukan kesalahan itu. Aku akan menjatuhkannya dari dalam, dengan tangannya sendiri. Suatu sore, aku memutuskan kembali ke Jakarta. Ren mengantarku ke bandara. Angin di luar menggigit, dan aroma logam dari rel kereta bawah tanah masih terasa di udara. Ia berdiri di depanku, memandangku seperti seseorang yang tahu bahwa perpisahan ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. "Kau yakin sudah siap?" tanyanya pelan. "Aku tidak pernah sekuat ini," jawabku. "Aku tahu kemana aku harus kembali." Ia mengangguk, lalu menyodorkan sebuah kamera tua dengan lensa kecil di bagian bawah. "Untuk mengingat siapa dirimu," katanya. Aku menatap kamera itu, terdiam. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Ren tersenyum. "Tidak masalah. Kadang, beberapa orang memang ditakdirkan untuk pergi jauh agar bisa menemukan jalannya pulang." Aku tidak menjawab. Tapi dalam hati, aku tahu, sebagian dariku akan selalu tertinggal di kota ini, di kafe kecil itu, di pagi yang wangi kopi, di tatapan tenang seorang pria yang mengajarkanku arti bertahan. 3 hari kemudian, aku tiba di Jakarta. Udara di bandara terasa sesak, lembab, berbeda dengan udara dingin Tokyo yang kutinggalkan. Tapi yang lebih menyesakan adalah kenyataan bahwa aku kembali ke tempat segalanya berawal, tempat di mana pengkhianatan pertama kali menelanku. Aku tidak langsung pulang ke rumah. Rumah itu bukan lagi milikku. Semuanya telah berpindah nama. Sebaliknya, aku menyewa sebuah apartemen di kawasan Kuningan, tempat aku bisa memantau setiap langkah Arvino dari jauh. Melalui jaringan digital yang sudah kuatur, aku bisa mengakses email, laporan keuangan, bahkan kamera keamanan di kantornya. Aku tahu jam berapa ia datang, siapa saja yang menemuinya, dan bagaimana ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Setiap malam, aku menatap layar laptop, menonton kehidupannya dari jauh seperti menonton film lama yang sudah kutahu akhir ceritanya. Arvino yang dulu selalu tampak percaya diri, kini mulai kehilangan arah. Ia kehilangan klien satu persatu, keuangannya berantakan, dan hubungannya dengan Bianca mulai retak. Semua berjalan sesuai rencana. Namun aku tidak terburu-buru. Aku tahu kapan harus menunggu, kapan harus menekan. Aku ingin ia merasa aman sejenak. Cukup lama untuk membuatnya percaya bahwa badai telah berlalu sebelum aku menunjukkan bahwa badai itu justru baru akan dimulai. Suatu malam, aku menerima pesan dari Bianca. Ya, Bianca. Ia tidak tahu bahwa pesan itu sampai padaku karena sistem Arvino sudah menjadi milikku. "Vin, kita harus bicara."
Aku tidak bisa menanggung semua ini sendirian. Ada rasa puas yang aneh saat membaca pesan itu. Dua orang yang pernah bersatu untuk menghancurkanku, kini mulai menghancurkan satu sama lain. Namun aku tidak berniat berhenti di sana. Aku menyiapkan langkah terakhir. Dengan bantuan seorang pengacara yang kukenal di Singapura, aku menyiapkan laporan hukum lengkap dengan bukti transaksi yang menunjukkan bahwa semua penggelapan dilakukan atas nama Arvino. Tapi sebelum menyerahkannya ke pihak berwenang, aku ingin memastikan satu hal, bahwa ia tahu siapa yang melakukannya. Pagi itu, aku mengirimkan email dengan subjek, "Terima kasih sudah mengajarkan caranya mencuri." Tidak ada isi pesan, hanya satu video singkat berdurasi 3 detik potongan dari rekaman kamera di kantornya. Saat ia duduk dengan wajah tegang, diambil dari jendela luar. Aku menutup laptop dengan senyum tipis. 2 hari kemudian, berita itu pecah. Media menulis tentang dugaan korupsi internal di perusahaan milik Arvino Raditya. Polisi sudah bergerak. Aku menonton semuanya dari layar televisi kecil di apartemen. Di luar, hujan turun deras, seperti malam saat aku pertama kali menyadari pengkhianatannya. Aku tidak bersorak, tidak menangis. Aku hanya merasa tenang. Keadilan, rupanya, tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dalam diam, dibawa oleh tangan yang dulu pernah bergetar karena ketakutan. Seminggu kemudian, aku menerima surat dari Ren. Bukan email, bukan pesan singkat, tapi surat fisik yang dikirim dari Tokyo. Tulisan tangannya rapi dan tegas. "Aku melihat berita tentangmu. Aku tidak tahu harus bangga atau khawatir. Tapi aku tahu satu hal. Selena, jangan biarkan balas dendam menjadi satu-satunya hal yang tersisa darimu. Dunia terlalu besar untuk diisi oleh dendam sekecil apapun." Aku membaca kalimat itu berulang kali. Ada sesuatu yang bergetar di dalam dada. Sesuatu yang membuatku ingin menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Mungkin karena kata-katanya benar. Balas dendamku sudah selesai. Tapi aku belum tahu apakah aku benar-benar bebas. Beberapa hari setelah itu, aku pergi ke tepi laut di Ancol, tempat yang dulu sering kukunjungi bersama Arvino. Langit sore Jakarta berwarna oranye keemasan. Laut berkilau oleh cahaya matahari yang mulai turun. Aku berdiri di sana, membiarkan angin laut menyapu wajahku. Di tanganku, kamera pemberian Ren. Aku menyalakannya, mengarahkan lensa ke horizon. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin memotret sesuatu bukan untuk membuktikan kekuatan, tapi untuk mengingat bahwa aku masih hidup. Klik. Suara rana kamera terdengar lembut, seolah menutup bab lama dalam hidupku. Aku menatap hasilnya laut, langit, dan garis cahaya di antara keduanya. Tidak ada Arvino di sana, tidak ada luka, tidak ada kebencian. Hanya aku, dan dunia yang luas di hadapanku. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya, senyum yang benar-benar milikku sendiri. Dan saat matahari tenggelam sepenuhnya di ufuk barat, aku tahu, cerita tentang pengkhianatan ini akhirnya berakhir. Tapi kisah tentangku baru saja dimulai. Tokyo, awal Desember. Udara dingin merayap lembut di antara gedung-gedung tinggi, membawa aroma tanah basah dan daun yang membeku di tepian jalan. Langit di atas kepalaku pucat, seolah dilapisi kabut tipis yang menggantung di antara menara-menara kaca. Di bawah langit itu, aku berdiri memandangi jalan yang dulu begitu asing, tapi kini terasa seperti rumah yang diam-diam menungguku pulang. Sudah hampir 6 bulan sejak semua itu berakhir. Sejak Arvino Raditya ditangkap dan perusahaannya dinyatakan bangkrut. Sejak Bianca Larasati menghilang tanpa jejak, membawa sisa harga diri yang mungkin masih ia punya. Sejak aku meninggalkan Jakarta, tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku tidak tahu apakah yang kulakukan adalah bentuk pelarian atau kebebasan. Tapi bagiku, yang penting hanyalah berjalan ke arah yang tidak lagi menenggelamkanku dalam kenangan yang menyakitkan. Dan langkah itu, entah bagaimana, membawaku kembali ke Tokyo, kota yang dulu menyelamatkanku dari kehancuran. Di Bandara Narita, tidak ada yang menungguku kali ini. Tidak ada sosok yang berjanji, tidak ada tangan yang menggenggam. Aku datang sendirian, dengan koper kecil dan sehelai mantel panjang.
Tapi justru dalam kesendirian itu, aku merasa tenang. Aku tidak lagi takut pada sunyi, karena sunyi tak lagi berarti kehilangan. Kafe kecil di distrik Meguro masih sama seperti dulu. Aromanya, tatanan mejanya, bahkan lampu gantung yang sedikit miring di sudut ruangan. Hanya ada satu perbedaan kecil, tulisan kecil di kaca depan. Takahashi Arindra Coffee House. Ren menatapku dengan senyum lembut saat aku melangkah masuk. Wajahnya tampak lebih dewasa, sedikit lebih tirus, tapi matanya masih sama hangat, sabar, dan jujur. Ia tidak bertanya apa-apa, hanya menatapku seolah kehadiranku sudah ia tahu jauh sebelum aku memutuskan datang. "Kau kembali," katanya pelan. Aku mengangguk. Aku tidak tahu kemana lagi harus pergi. Ren hanya mengangguk kecil, tanpa pertanyaan lebih lanjut. Ia berjalan ke dapur, menyiapkan secangkir kopi hitam seperti yang dulu selalu ia buat untukku. Saat aroma pahitnya menguar, aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku, seperti kelegaan yang akhirnya menemukan tempat berlabuh. Kami duduk berdua di dekat jendela. Di luar, salju pertama mulai turun perlahan. Butiran kecilnya jatuh menempel di kaca, menciptakan pola acak yang indah dan rapuh. Aku menatapnya lama, seolah di balik salju itu tersimpan semua masa lalu yang perlahan menghilang bersama dingin yang lembut. "Aku membaca berita tentangmu," ucap Ren tiba-tiba. "Kau membuat keputusan yang berani." Aku tersenyum samar. Aku tidak tahu apakah itu keberanian, atau hanya keputusasaan yang kubungkus dengan elegan. Ren menatapku sebentar, lalu tertawa kecil. Mungkin keduanya. Aku ikut tersenyum. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tawa itu tidak terasa pahit. Beberapa minggu berikutnya, hidupku berjalan dengan ritme yang menenangkan. Aku membantu Ren di kafe, sama seperti dulu. Setiap pagi kami membuka tirai, menyalakan lampu gantung, menyeduh kopi pertama untuk pelanggan pertama yang datang. Tidak ada kemewahan, tidak ada nama besar, tapi ada kedamaian yang tak bisa kubeli dengan apapun di dunia ini. Terkadang, saat malam turun dan pelanggan terakhir pergi, kami duduk berdua di balkon belakang kafe, menatap jalan kecil yang sepi dan berlampu redup. Ren selalu membawa 2 cangkir teh panas, dan kami minum tanpa banyak bicara. Hanya diam, tapi bukan diam yang canggung, diam yang berarti saling mengerti. "Aku pikir kau tidak akan kembali ke sini lagi," katanya suatu malam. "Awalnya aku juga berpikir begitu," jawabku. "Tapi setelah semuanya selesai aku merasa kosong. Seperti hidupku berhenti di tengah jalan. Aku ingin mulai lagi, tapi bukan dari awal, dari tempat di mana aku bisa jadi diriku sendiri." Ren memandangku lama. "Dan tempat itu ada di sini." Aku menatapnya balik, menahan napas sejenak sebelum mengangguk. "Mungkin, ya." Ia tidak mengatakan apa-apa lagi, tapi senyum kecil di wajahnya cukup untuk membuatku yakin bahwa jawabanku sudah cukup. Hari demi hari berlalu. Musim dingin semakin dalam. Salju menutupi atap-atap rumah. Jalanan menjadi sunyi, dan langit berubah semakin pucat setiap harinya. Namun di tengah semua itu, aku merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam diriku, bukan cinta yang bergejolak, bukan hasrat untuk melupakan masa lalu, tapi semacam ketenangan yang perlahan menyembuhkan. Aku mulai menulis lagi. Bukan tentang rasa sakit atau pengkhianatan, tapi tentang kehidupan. Tentang perempuan yang bertahan, tentang perjalanan yang membawa seseorang kembali pada dirinya sendiri. Ren sering membacanya diam-diam saat aku meninggalkan meja. Kadang ia menambahkan catatan kecil di tepi halaman. "Kau menulis seperti seseorang yang sedang sembuh." Mungkin benar. Aku memang sedang sembuh. Namun penyembuhan itu bukan berarti melupakan. Ada malam-malam tertentu di mana bayangan masa lalu datang mengetuk. Dalam gelap, aku masih bisa merasakan dingin bandara, suaraku sendiri yang memanggil nama seseorang yang tak pernah kembali. Tapi kini, rasa itu tidak lagi menakutkan. Ia hanya menjadi bagian dari cerita yang membentuk siapa aku sekarang. Suatu pagi, Ren memutuskan menutup kafe lebih awal. Ia berkata ingin membawaku ke suatu tempat. Kami naik kereta menuju pinggiran Tokyo, melewati ladang kosong yang tertutup salju. Udara di luar menggigit,
Tapi sinar matahari yang tipis menembus jendela dan memantul di rambutnya, menciptakan cahaya lembut yang sulit kulupakan. Kami berhenti di sebuah taman kecil di kaki Gunung Takao. Di sana, pepohonan tampak beku, tapi indah. Ren berjalan lebih dulu, meninggalkan jejak kaki di atas salju yang belum terinjak siapapun. Aku mengikutinya, langkah demi langkah, hingga kami berhenti di tepi sebuah danau yang sebagian airnya membeku. Disinilah aku sering datang saat butuh ketenangan, katanya. Dulu, saat ayahku meninggal, aku sering duduk di sini berjam-jam. Aku belajar menerima bahwa kehilangan bukan berarti akhir, tapi ruang baru yang terbuka untuk hal lain. Aku menatap permukaan danau yang tenang. Kehilangan memang membuka ruang, ucapku pelan. Aku baru tahu rasanya. Ren menatapku. Dan kau sudah tahu apa yang ingin kau isi di ruang itu? Aku diam lama sebelum menjawab. Mungkin belum sepenuhnya. Tapi aku ingin hidup tanpa rasa takut. Aku ingin mencintai tanpa harus kehilangan diri sendiri lagi. Ren tersenyum kecil, lalu menatap ke arah danau. Mungkin itulah artinya pulang, Selena. Bukan kembali ke tempat asal, tapi ke tempat di mana kau tidak lagi takut menjadi dirimu. Aku menatapnya, dan untuk sesaat dunia terasa berhenti. Tidak ada kata cinta yang diucapkan, tapi kehadirannya di sisiku sudah cukup membuat segalanya terasa lengkap. Hari-hari berikutnya mengalir lembut. Kafe kami mulai dikenal banyak orang, terutama turis yang mencari tempat hangat di tengah musim dingin. Setiap malam, aku menulis di pojok ruangan sambil mendengar denting lonceng kecil di pintu depan. Aku tidak lagi menulis untuk melupakan seseorang, tapi untuk mengingat betapa kuatnya manusia saat ia memilih untuk bangkit. Suatu hari, seorang pelanggan asing datang, seorang wanita berambut hitam dengan wajah kelelahan. Ia berbicara dengan aksen Indonesia yang membuatku tertegun sesaat. Saat aku menyapanya, ia menatapku dalam diam, lalu berkata pelan, "Kau Selena Arindra, bukan?" Aku terdiam. "Ya, tapi, siapa Anda?" Wanita itu menunduk. Suaranya bergetar. "Aku dulu bekerja di perusahaan suamimu. Aku tahu apa yang dia lakukan padamu. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Karena keberanianmu, kami semua bisa bebas dari sistem kotor itu." Aku tidak tahu harus menjawab apa. Seketika, semua perjuangan dan luka yang pernah kupikul terasa tidak sia-sia. Setelah wanita itu pergi, Ren menghampiriku dan menepuk bahuku. Kadang, kita tidak sadar betapa luas dampak dari keberanian kita. Kau bukan hanya menyelamatkan dirimu, Selena. Aku mengangguk perlahan. Di luar, salju mulai turun lagi lebih lebat dari biasanya. Tapi kali ini aku tidak merasa kedinginan. Malam itu, saat aku menutup kafe, aku menatap papan nama di depan pintu. Takahashi Arindra. Aku menyentuh huruf-huruf itu dengan ujung jariku. Dulu, namaku hanya simbol dari luka dan kehilangan. Tapi kini, ia menjadi tanda dari sesuatu yang baru, kekuatan, perjalanan, dan ketenangan yang akhirnya kutemukan. Ren datang berdiri di sampingku. Kami tidak berbicara, hanya menatap salju yang turun dalam diam. Dan di bawah cahaya lampu jalan yang redup, aku tahu satu hal, aku tidak lagi sendiri. Aku tidak tahu seperti apa masa depanku nanti, apakah bersama Ren, atau mungkin sendiri lagi. Tapi apapun itu, aku siap, karena aku sudah pulang ke diriku sendiri. Dan mungkin, itu adalah kemenangan terbesar yang pernah kucapai dalam hidupku. Tokyo memasuki peralihan musim. Salju yang dulu menutupi jalan kini mencair perlahan, meninggalkan genangan air yang memantulkan warna langit abu-abu pucat. Angin masih membawa sisa dingin musim dingin, tapi di sela-selanya, aku bisa mencium aroma samar dari bunga plum yang mulai mekar. Di kota ini, setiap perubahan musim selalu datang dengan diam, tapi membawa makna yang besar seperti hidupku sendiri. Sudah hampir setahun sejak aku memutuskan menetap di Tokyo bersama Ren. Kafe kecil kami tumbuh perlahan, dikenal karena suasananya yang hangat dan rasa kopi yang khas. Pengunjung datang silih berganti, beberapa hanya sekali, beberapa menjadi pelanggan setia yang selalu kembali untuk mencari keheningan. Di antara wajah-wajah itu,
Aku menemukan kehidupan yang tenang, nyaris tanpa gelombang. Namun, seperti yang sering terjadi dalam hidup, ketenangan tidak pernah bertahan selamanya. Selalu ada sesuatu yang datang mengetuk, membawa jejak masa lalu yang sudah berusaha kubiarkan pergi. Hari itu, kafe sedang ramai. Udara di dalam hangat oleh aroma kopi dan suara tawa para pelanggan. Aku sedang mengatur stok di dapur saat Ren memanggil dari depan. "Selena, ada tamu yang mencarimu." Nada suaranya datar. Tapi ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang membuatku berhenti sejenak sebelum melangkah keluar. Di meja dekat jendela, duduk seorang pria dengan setelan abu-abu. Wajahnya tampak asing, tapi caranya memandang tidak. Ada sesuatu di sana yang membuat udara di sekitarku mendadak menegang. Ia berdiri begitu melihatku, tersenyum tipis. "Selena Arindra." Aku mengangguk perlahan. "Benar. Dan Anda?" "Nama saya Dario. Saya dari firma hukum di Jakarta. Saya datang mewakili keluarga Arvino Raditya." Dunia di sekelilingku berhenti sesaat. Suara mesin espresso, tawa pelanggan, bahkan detak jam di dinding terasa menghilang. Aku menatap pria itu tanpa berkedip, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. "Arvino?" Suaraku nyaris berbisik. "Apa yang kalian inginkan dariku sekarang?" Dario menarik napas dalam. "Tuan Arvino Raditya meninggal dunia 2 minggu lalu." Kata-kata itu seperti pecahan kaca yang dilemparkan ke dadaku. Mati. Aku tidak tahu harus merasa apa. Marah? Lega? Sedih? Atau kosong? Ren berdiri di belakangku. Diam. Tapi aku bisa merasakan tatapannya seperti dinding yang melindungi sekaligus memberi ruang bagiku untuk menelan kenyataan itu perlahan. Dario melanjutkan. "Sebelum meninggal, Tuan Arvino meninggalkan surat wasiat. Ia meminta agar surat itu diserahkan langsung kepadamu, dan hanya kepadamu. Tidak ada salinan, tidak ada perantara lain." Ia mengeluarkan amplop bersegel dari tasnya, lalu meletakkannya di meja. Warnanya kekuningan, dengan tinta hitam yang menuliskan namaku, "Untuk Selena." Aku tidak langsung menyentuhnya. Amplop itu terasa seperti benda hidup, seperti akan meledak kapan saja bila aku buka. Ren berkata lembut, "Kau tidak perlu membukanya sekarang." Aku mengangguk pelan, lalu menatap Dario. "Apa kau tahu apa isinya?" Ia menggeleng. "Tidak, Nyonya. Tuan Arvino menulisnya sendiri, dan menolak siapapun untuk mengetahuinya. Ia hanya berkata bahwa ini adalah hal yang belum selesai." Kata itu belum selesai menggema di kepalaku. Karena memang, di antara aku dan Arvino, tak pernah ada yang benar-benar selesai. Malamnya, setelah kafe tutup, aku duduk sendirian di kamar. Amplop itu masih tergeletak di meja. Belum kubuka. Aku hanya menatapnya, memutar kenangan yang datang satu persatu seperti film lama yang rusak. Wajah Arvino muncul dalam berbagai bentuk: senyum di hari pernikahan kami, tatapan kosong di Bandara Haneda, kemarahan yang membakar, dan kebohongan yang dulu kupeluk tanpa curiga. Dan kini, semuanya hanya tinggal surat yang tak ku ketahui isinya. Ren mengetuk pelan pintu kamar. "Kau baik-baik saja?" Aku menoleh. Aku tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana seharusnya merasa. Ia mendekat, menatap amplop di meja. "Apakah kau ingin aku tinggal?" Aku menggeleng. "Tidak. Ini sesuatu yang harus ku selesaikan sendiri." Ren memahami tanpa bertanya lagi. Ia menutup pintu perlahan, meninggalkanku dalam kesunyian yang penuh dengan gema masa lalu. Aku menarik napas dalam, lalu membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada selembar kertas, dengan tulisan tangan yang kukenal luar kepala, tulisan Arvino. Huruf-hurufnya tegak, rapi, tapi ada getaran di beberapa bagian, seolah ditulis dengan tangan yang tidak lagi kuat. "Selena, jika kau membaca surat ini, maka aku sudah tidak ada di dunia ini. Aku tidak akan meminta maaf, karena aku tahu kata-kata itu sudah kehilangan makna di antara kita. Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku menyesal bukan karena kehilanganmu, tapi karena kehilangan diriku sendiri saat bersamamu. Aku pernah berpikir bahwa mencuri darimu adalah kemenangan.
Tapi ternyata itu hanya awal dari kehancuranku. Semua yang kuambil darimu, satu persatu berubah menjadi beban. Aku hidup dalam rasa bersalah yang tak pernah selesai. Bianca sudah lama pergi. Ia bukan pelaku utama dari semua ini. Hanya bayangan yang menuntunku ke arah yang salah. Tapi aku tidak ingin mencari alasan. Aku hanya ingin mengembalikan sesuatu yang dulu milikmu. Ada rekening atas namamu di Bank Tokyo, dengan kode yang kutulis di bagian bawah surat ini. Di dalamnya, ada sisa aset yang dulu kucuri. Aku tahu itu tidak akan menebus apapun. Tapi mungkin, dengan cara ini, aku bisa sedikit membayar dosa yang tidak pernah sempat kutebus. Selamat tinggal, Selena. Aku harap kau menemukan kebahagiaan yang dulu tak bisa kuberikan. Arvino Raditya. Aku membaca surat itu berulang kali, sampai huruf-hurufnya kabur oleh air mataku sendiri. Aku tidak tahu apakah yang kurasakan adalah amarah, belas kasihan, atau kesedihan yang tak punya bentuk. Arvino sudah mati, tapi entah kenapa, sebagian dari luka itu justru terasa hidup kembali. Beberapa hari berikutnya, aku menjadi lebih diam dari biasanya. Ren tidak memaksa untuk tahu. Ia hanya menemaniku, dalam diam yang terasa hangat. Suatu sore, aku pergi ke bank yang disebut dalam surat itu. Pegawai di sana memverifikasi dataku, lalu menyerahkan sebuah dokumen panjang dan kartu akses. Nilai yang tertera di sana membuatku tertegun. Arvino benar, semua aset yang dulu ia rampas kini kembali padaku, bahkan dengan bunga dan keuntungan yang berlipat. Aku berjalan keluar bank dengan langkah pelan, menggenggam dokumen itu di tanganku. Tokyo sore itu sibuk, tapi bagiku dunia terasa hening. Semua yang dulu kucari, keadilan, pembalasan, pemulihan, kini ada di genggamanku. Tapi anehnya, aku tidak merasa menang. Mungkin karena kemenangan tidak selalu berarti bahagia. Terkadang, kemenangan hanyalah akhir dari peperangan yang terlalu lama, terlalu melelahkan. Malamnya, aku dan Ren duduk di balkon belakang kafe. Hujan ringan turun, menciptakan suara lembut di atap seng. Aku menatap jalan kecil yang basah, sementara Ren menatapku dengan pandangan yang tenang. "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" tanyanya. Aku mengangkat bahu. Aku belum tahu. Uang ini tidak bisa menghapus apapun. Tapi mungkin aku bisa menggunakannya untuk sesuatu yang berarti. Ren tersenyum samar. Kau selalu tahu apa yang harus dilakukan, bahkan saat kau merasa tidak tahu. Aku menatapnya balik. Ren, pernahkah kau menyesal menolongku waktu itu? Ia menggeleng. Tidak, karena saat menolongmu, aku juga menolong diriku sendiri. Kami terdiam lama. Di antara suara hujan dan cahaya lampu jalan yang memantul di genangan air, aku menyadari betapa jauh perjalanan yang sudah kulewati. Dari Bandara Haneda, dari luka, dari kehancuran hingga sampai di sini, di antara dua musim yang berganti dengan perlahan. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan membuka yayasan kecil tempat bagi perempuan-perempuan Indonesia yang terjebak di luar negeri tanpa dokumen atau dukungan. Aku menamainya Rumah Aruna, dari kata Arindra dan Ren, sebuah simbol dari dua kehidupan yang bertemu dan saling menyembuhkan. Ren membantu mengurus perizinan dan desain tempatnya. Ia menolak disebut pendiri, tapi aku tahu, tanpa dia, semua ini tidak akan ada. Setiap kali melihat perempuan-perempuan yang datang ke tempat itu wajah lelah, mata penuh ketakutan, aku seperti melihat diriku sendiri di masa lalu. Tapi kali ini, aku bisa menyambut mereka dengan tangan terbuka, memberi mereka sesuatu yang dulu tidak kumiliki, tempat untuk mulai lagi. Dan setiap kali matahari terbit di atas kota ini, aku tahu, hidupku telah menemukan maknanya. Suatu pagi, aku membuka jendela kamar. Udara segar masuk bersama sinar matahari musim semi yang lembut. Di kejauhan, bunga sakura mulai bermekaran. Aku menatapnya lama, lalu mengambil kamera pemberian Ren, memotret pemandangan itu. Klik. Suara rana kamera masih sama seperti dulu, tapi maknanya berbeda. Aku tidak lagi memotret untuk menutup luka. Aku memotret untuk mengingat bahwa hidup akan terus berjalan dengan atau tanpa masa lalu. Dan saat aku menurunkan kamera,
Ren berdiri di ambang pintu dengan 2 cangkir teh di tangannya. Musim semi sudah datang, katanya pelan. Aku menatapnya, tersenyum lembut. Ya, dan kali ini, aku siap menyambutnya. Di antara 2 musim, di antara 2 kehidupan, aku akhirnya menemukan keseimbanganku. Bukan lagi Selena yang ditinggalkan di bandara, bukan lagi wanita yang menuntut keadilan tapi seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Dan mungkin, itulah arti dari kebebasan yang sesungguhnya. Udara Tokyo sore itu berwarna keemasan. Cahaya matahari musim gugur menembus sela-sela dedaunan yang mulai menguning, menebarkan pantulan lembut di sepanjang jalan kecil menuju kafe. Bau kopi bercampur dengan aroma tanah basah yang tersisa setelah hujan semalam. Aku duduk di dekat jendela, menatap jalanan yang lengang, sambil memegang cangkir teh hangat yang uapnya masih menari pelan. Sudah 3 tahun sejak hari itu sejak aku terakhir kali membuka surat peninggalan Arvino. Banyak hal telah berubah, tapi dalam diriku, ada sesuatu yang tetap, rasa tenang yang tidak lagi rapuh. Kafe, Tsukikage, kini lebih ramai dari sebelumnya. Nama itu berarti, bayangan bulan, pilihan Ren yang katanya mewakili perjalanan kami berdua, 2 orang asing yang bertemu di bawah cahaya lembut, bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk memahaminya. Yayasan Rumah Aruna pun berkembang. Banyak perempuan yang datang dan pergi, membawa kisah mereka sendiri. Setiap kali melihat mereka tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tahu luka-luka mereka perlahan sembuh seperti dulu aku disembuhkan oleh waktu dan kasih yang tak bersyarat. Namun hidup, sekali lagi, tidak pernah berjalan tanpa kejutan. Pada hari-hari paling damai, kadang masa lalu datang, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguji apakah kita benar-benar sudah pulih. Suatu pagi di bulan Oktober, aku menerima surat dari Indonesia. Kop suratnya berasal dari firma hukum yang sama tempat Dario dulu bekerja. Aku hampir bisa menebak isinya sebelum membukanya, tapi rasa ingin tahu selalu lebih kuat dari logika. Surat itu singkat, pemberitahuan bahwa harta peninggalan Arvino telah sepenuhnya dialihkan sesuai permintaannya, dan bahwa seseorang bernama Bianca Larasati baru saja dibebaskan dari penahanan di Jakarta. Mataku berhenti pada nama itu. Bianca, nama yang dulu hanya bisa kuucap dengan rasa getir di dada. Nama yang dulu identik dengan kehancuran. Surat itu menutup dengan kalimat yang sederhana. Atas permintaan pribadi yang bersangkutan, Nona Bianca Larasati menyampaikan ucapan terima kasih dan permohonan maaf untuk Nyonya Selena Arindra. Aku menatap tulisan itu lama. Tidak ada emosi besar yang datang. Tidak ada kemarahan yang menyala. Hanya rasa sunyi-sunyi yang anehnya lembut. Seperti halaman terakhir sebuah buku yang sudah selesai kubaca. Aku melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menyimpannya di laci meja. Untuk pertama kalinya, nama Bianca tidak lagi menjadi duri di dadaku. Hanya nama seseorang yang pernah tersesat. Sama sepertiku dulu. Ren datang siang itu dengan jaket denim yang sedikit basah karena hujan gerimis. Ia membawa seikat bunga krisan putih bunga musim gugur yang menjadi simbol keabadian di Jepang. Untukmu, katanya sambil tersenyum. Karena hari ini ulang tahun kafe kita yang ketiga. Aku tersenyum. Kau selalu ingat hal-hal kecil. Yang kecil justru yang penting, jawabnya ringan, sambil menaruh bunga itu di vas kaca di atas meja. Kami duduk berdua, menikmati kopi tanpa banyak bicara. Dalam diam itu, aku menyadari sesuatu. Keheningan kami bukan lagi bentuk kehilangan kata, tapi tanda bahwa kami tak lagi perlu banyak bicara untuk mengerti satu sama lain. Setelah beberapa saat, Ren berkata, aku dapat tawaran proyek di Osaka. 2 tahun, mungkin lebih. Aku menatapnya. Lalu kafe ini. Aku ingin kau yang kelola. Aku tahu kau bisa. Ada sejenak keheningan. Di masa lalu, mungkin aku akan takut mendengar kata perpisahan dalam bentuk apapun. Tapi kali ini tidak. Mungkin karena aku sudah belajar bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki seseorang di sisi setiap waktu. Kadang, cinta berarti memberi ruang agar masing-masing bisa terus bertumbuh. Pergilah, kataku pelan. Aku akan menjaga semuanya di sini. Lagi pula,
Kau tahu aku tidak suka berpindah-pindah lagi. Ren tersenyum-senyum yang dalam diamnya mengandung rasa percaya. Aku akan kembali, Selena. Tapi bahkan kalaupun tidak, aku tahu kau akan tetap baik-baik saja. Aku menatapnya. Aku sudah belajar berdiri di tempatku sendiri. Tapi kau tetap rumah yang membuatku ingin pulang. Dan pada sore itu, di bawah langit jingga yang mulai memudar, kami berdua saling menatap tanpa kata. Tidak ada janji manis, tidak ada sumpah cinta, hanya dua hati yang saling tahu arah masing-masing, dan tahu kapan harus melepaskan tanpa kehilangan. Waktu berlalu. Musim berganti dari gugur ke dingin, dari dingin ke semi, lalu panas, dan kembali lagi ke gugur. Tahun berjalan seperti sungai yang tak henti mengalir. Ren pergi ke Osaka. Kami masih berkomunikasi, kadang lewat telepon, kadang lewat surat, kadang hanya lewat kiriman foto bunga sakura atau langit senja. Tak ada drama, tak ada tangisan. Hanya kehidupan yang terus berjalan, dengan cara yang tenang dan indah. Aku lebih banyak menghabiskan waktu di yayasan. Di sana, aku bertemu banyak perempuan yang datang dengan kisah berbeda, ada yang ditipu agen kerja, ada yang kabur dari pernikahan yang abusif, ada juga yang kehilangan identitas di negeri orang. Setiap kali menatap mereka, aku seperti bercermin. Aku tahu rasa takut itu, rasa tidak punya siapa-siapa itu. Dan setiap kali aku menggenggam tangan mereka, aku tahu setiap luka bisa sembuh, asal diberi waktu dan kehangatan yang tulus. Suatu hari, seorang perempuan muda datang membawa bayi kecil dalam gendongannya. Ia baru berusia 22 tahun. Wajahnya masih menyimpan bekas tangis panjang. Ia memanggilku Sensei, panggilan yang membuatku tertegun pertama kali. Sensei, katanya. Bagaimana caranya memaafkan seseorang yang menghancurkan hidup kita? Pertanyaan itu menampar pelan bagian terdalam hatiku. Aku mengingat kembali Arvino, Bianca, diriku sendiri. Aku menatapnya lembut. Memaafkan bukan berarti melupakan. Tapi saat kau berhenti berharap mereka menyesal, saat itu kau sudah bebas. Ia terdiam lama, lalu menangis pelan. Aku membiarkannya. Karena aku tahu, kadang tangis bukan tanda kelemahan melainkan langkah pertama menuju kelegaan. Musim berganti lagi. Pada tahun kelima aku di Tokyo, kafe kami terpilih sebagai salah satu kafe independen terbaik versi majalah lokal. Aku diundang untuk berbicara dalam seminar kecil tentang perempuan dan usaha kecil. Rasanya aneh, dulu aku bahkan tidak tahu bagaimana cara bertahan sehari saja di negeri ini tanpa uang dan dokumen. Sekarang aku diminta bercerita tentang perjalanan menuju keberanian. Ketika aku berdiri di atas panggung, di depan puluhan orang, aku melihat bayangan masa laluku duduk di antara penonton, bukan benar-benar Arvino, bukan Bianca, tapi diriku sendiri yang dulu, perempuan yang ditinggalkan di bandara, dengan mata kosong dan hati yang retak. Aku menatapnya dalam diam, lalu mulai berbicara. Keberanian bukan berarti tidak takut, kataku. Keberanian adalah berjalan terus meski takut. Dan terkadang, keberanian terbesar adalah memilih untuk tetap percaya bahwa hidup bisa indah, bahkan setelah segalanya runtuh. Tepuk tangan mengisi ruangan. Tapi bagiku, penghargaan itu bukan untuk diriku yang sekarang melainkan untuk diriku yang dulu, yang tidak menyerah ketika dunia terasa gelap. Beberapa bulan kemudian, Ren kembali ke Tokyo. Ia datang tanpa kabar. Berdiri di depan kafe dengan jaket panjang dan wajah yang sama seperti dulu, tenang, sedikit letih, tapi hangat. Selena, katanya sambil tersenyum. Kau masih suka menatap langit setiap sore? Aku tertawa kecil. Kebiasaan buruk yang sulit diubah. Kami berjalan di jalan kecil di samping kafe, tempat daun-daun maple berguguran. Waktu seakan berhenti di antara langkah-langkah kami. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Tidak ada yang perlu dipertanyakan. Ren berhenti di bawah pohon tua. Kau tahu, katanya pelan. Aku selalu berpikir, mungkin hidup ini seperti musim. Kita tak bisa memaksanya berhenti di satu titik. Kita hanya bisa belajar menikmati setiap perubahannya. Aku menatapnya lama. Dan setiap musim punya ceritanya sendiri. Termasuk musim kita. Aku mengangguk. Musim yang tak berakhir meski berganti bentuk.
Ia menatapku, lalu menggenggam tanganku. Tidak erat, tidak tergesa. Sekadar memastikan bahwa yang dulu pernah hancur kini benar-benar pulih. Dan di bawah langit musim gugur yang mulai redup, aku tahu, perjalananku akhirnya selesai. Bukan karena semua luka sudah lenyap, tapi karena aku sudah belajar menatapnya tanpa takut. Beberapa minggu kemudian, aku menulis surat bukan untuk siapapun, tapi untuk diriku sendiri. Surat itu kubuka dengan kalimat yang sama seperti yang pernah ditulis Arvino, tapi dengan makna yang berbeda. Selena yang dulu, jika kau membaca ini, maka aku ingin kau tahu kau telah selamat. Tidak sempurna, tidak tanpa luka, tapi selamat. Kau pernah terjatuh di tempat asing, kehilangan segalanya, tapi kau memilih untuk bangkit, bukan membalas. Itu keberanian yang tidak semua orang punya. Terima kasih sudah bertahan. Terima kasih sudah belajar memaafkan, termasuk dirimu sendiri. Dunia tidak adil, tapi kau tidak membiarkannya mengubah hatimu. Dan karena itu, kau menang bukan atas siapapun, tapi atas masa lalu yang dulu menahanmu. Dengan cinta dan kebebasan, Selena Arindra. Aku melipat surat itu, lalu menyimpannya di buku catatan kafe. Di luar, hujan mulai turun. Butirannya jatuh pelan di jendela, menciptakan irama lembut yang menenangkan. Aku menatap ke arah jalanan basah itu, tersenyum, dan dalam hati berbisik, aku sudah pulang.